Oke, halo semuanya, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas latihan soal untuk trigonometri, khususnya untuk subbab perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan. Oke, kalau materinya sendiri, di sini sub yang perlu kita pahami, kalau misalkan sin, itu nilainya sama dengan depan dibagi miring, cos itu samping dibagi miring, tan itu depan dibagi samping. Selain itu, kita juga akan menggunakan teorema Pythagoras. Bunyinya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, di mana A dan B itu saling tegak lurus dan C-nya itu sisi miring. Dan clue-nya, sisi miring itu selalu lebih panjang daripada dua sisi yang lainnya. Oke, nah kita mulai aja untuk nomor satu. Di sini ada bentuk segitiga siku-siku. Terus kemudian ada alfanya. Kita mulai dari sin theta dulu. Sin rumusnya adalah depan dibagi miring. Depannya theta itu sisi yang panjangnya 4. Berarti di sini 4 per miringnya itu sisi yang panjangnya 5. Berarti 4 per 5. Sudah selesai. Nah, kemudian untuk cos tetanya, cos itu dirumusin dengan samping dibagi miring. Sampingnya theta itu sisi 3. Berarti 3 per miringnya yaitu 5. Oke, nah kemudian untuk tan, tan itu depan dibagi samping. Depannya theta adalah sisi 4, sampingnya adalah sisi 3. Berarti langsung aja 4 dibagi 3. Oke, nah berarti untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian untuk soal yang B-nya, di sini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian di sini ada angka 8 dan 1. Nah, kalau dalam soal B ini, saya revisi soalnya, di sini bukan 1 tapi 17. Karena kalau misalkan kita ngambil 1, 1 itu kurang dari 8. Dan sisi miring tidak mungkin kurang dari sisi yang lainnya. Jadi kemungkinan besar soalnya salah. Jadi aku revisi aja. Untuk B-nya, misalkan kita mau mencari nilai yang ada di sini, anggap aja dia sebagai A-nya. Pakai teorema Pythagoras berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B-nya itu yang tegak lurus dengan A berarti angka 8. 8 kuadrat sama dengan C. C itu sisi miringnya berarti 17 kuadrat. Oke, kalau kita hitung berarti A kuadrat ditambah 64 nilainya sama dengan 289. Sehingga A kuadrat itu sama dengan 289 dikurangi 64. Hasilnya adalah 225. Sehingga nilai A-nya itu akar dari 225 atau setara dengan 15. Berarti di sini nilainya itu sama dengan 15. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari perbandingan trigononya. Untuk sin theta, sin itu dirumusin dengan depan dibagi miring. Di sini ada bentuk theta, depannya theta itu angka 8, berarti di sini 8 per miringnya, yaitu 17. Kemudian untuk cos theta, cos itu dirumusin dengan samping dibagi miring. Sampingnya alfa atau theta itu sisinya 15, berarti 15 per miringnya yaitu 17. Kemudian untuk tan theta, tan itu depan dibagi samping. Kalau kita lihat dalam sudutnya, depannya itu angka 8 dan sampingnya 15, berarti 8 per 15. Oke? Nah, kita lanjutin ke soal berikutnya yang C. Nah, di sini ada 6, 8, di sini belum diketahui sisi miringnya. Berarti kalau sisi miring, dia itu nilainya adalah C. Kita pakai teorema Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu 6, berarti 6 kuadrat. B-nya itu 8, berarti 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. 6 dikuadratin hasilnya adalah 36. 8 kuadrat hasilnya adalah 64 sama dengan C kuadrat. 100 sama dengan C kuadrat, berarti C-nya akar dari 100 atau 10. Sehingga sisi yang ada di sini nilainya adalah 10. Oke, nah sekarang kita cari tahu untuk perbandingan trigononya. Sin theta, sin dirumusin dengan depan dibagi miring. Depannya theta, di sini kan tetanya nih, depannya itu sisi 6, berarti 6 per miringnya itu 10. Kalau kita sederhanain, misalnya di sini dibagi 2, 3, dibagi 2, 5.
Sehingga hasil akhirnya adalah 3:5. Nah, untuk cos theta, cos itu dirumusin dengan samping dibagi miring. Sampingnya theta itu sisi 8. Berarti 8 dibagi miringnya, yaitu 10. Kalau kita sederhanain, dibagi 2, 4, dibagi 2, 5. Sehingga hasilnya adalah 4:5. Nah, untuk tan theta itu dirumusin dengan depan dibagi samping. Depannya theta, tak ulangi lagi di sini biar lebih jelas, depannya theta berarti sisi 6. Sampingnya itu sisi 8, berarti langsung aja 6 dibagi 8. Kalau kita sederhanain, dibagi 2, 3, dibagi 2, 4. Sehingga hasilnya adalah 3:4. Oke? Nah, soal terakhir, soal nomor D. Di soal D, di sini belum diketahui sisi miringnya. Berarti kita cari tahu dulu untuk sisi miringnya. Pakai teorema Pitagoras berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. 2 dikuadratin berarti 4. 3 kuadrat itu 9 sama dengan C kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 13. 9 ditambah 4 berarti 13. Sehingga nilai C-nya akar dari 13. Nah, perbandingan trigononya berarti untuk sin theta, sin kan rumusnya depan dibagi miring. Depannya theta itu panjang sisinya 2. Miringnya atau C-nya tadi diketahui akar 13. Berarti nilainya 2 per akar 13. Kalau cos theta, cos itu dirumusin dengan samping dibagi miring. Sampingnya theta itu sisi yang panjangnya 3. Miringnya 3 akar 13, berarti 3 per akar 13. Nah, untuk tan theta, tan itu dirumusin dengan depan dibagi samping. Kalau kita lihat depannya theta itu sisi 2, sampingnya theta itu sisi 3. Berarti nilainya adalah 2/3. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.